Juventus berpesta di kandang. Juventus sukses mengandaskan PSV Eindhoven dengan skor 3-1 dalam laga matchday pertama Liga Champions 2024-2025 yang digelar di Allianz Stadium Arena. 3 gol kemenangan Juventus atas PSV masing-masing diciptakan oleh Kenan Yildiz, Weston McKennie, dan Nico Gonzalez. PSV sempat mencetak gol hiburan lewat aksi Ismail Saibari. Juventus langsung tampil agresif sejak awal laga. Tuan rumah pun sukses membuka keunggulan ketika pertandingan berjalan 21 menit lewat aksi Yildiz meneruskan asis Nico Gonzalez. 6 menit berselang, giliran McKennie yang mencatatkan namanya di papan skor. Diawali pergerakan brilian Nico Gonzalez, Juventus pun semakin berada di atas angin. Kembali dari kamar ganti, giliran Nico Gonzalez sendiri yang menjadi pencetak gol usai menjadi kreator di 2 gol sebelumnya. Winger asal Argentina itu membobol gawang PSV di menit ke-52. Keunggulan 3-0 membuat Juve sedikit menurunkan tempo permainan mereka. Sederet pergantian pemain pun dilakukan oleh Thiago Motta. Pun demikian halnya dengan PSV. Di 3 menit terakhir pada masa injury time babak kedua, PSV mampu menggagalkan ambisi Juve meraih clean sheet usai Saibara sukses membobol gawang kiper Juventus. Skor 3-1 menjadi hasil akhir laga ini. Aston Villa bungkam Young Boys. Aston Villa lebih banyak menguasai bola, tetapi Young Boys beberapa kali berhasil menekan dengan berani di 15 menit pertama. Namun, Aston Villa yang lebih dulu memimpin setelah 25 menit. Yuri Tielemans menerima bola dari tendangan bebas John McGinn, dan pemain Belgia itu dengan leluasa melepaskan tembakan yang menggetarkan gawang kiper David von Balmos. Setelah 38 menit, tim asuhan pelatih Unai Emery menggandakan keunggulan setelah kesalahan di lini pertahanan Swiss. Dengan von Balmos sebagai sorotan utama, Jacob Ramsey memanfaatkan peluang untuk mencetak gol. Skor menjadi 0-2 untuk Aston Villa. Saat Ollie Watkins berhasil menambah skor menjadi 0-3 sebelum babak pertama, pertandingan akhirnya diputuskan. Namun, VAR menyelamatkan tim Swiss ketika memberitahu wasit tentang hands oleh Watkins, dan gol tersebut dianulir oleh VAR. 15 menit sebelum waktu berakhir, wasit kembali menganulir gol Villa. John Duran cetak gol indah, tetapi serangan tersebut dibatalkan karena hand oleh Amadou Onana, seperti yang dilaporkan oleh VAR. Namun, pada akhirnya Onana berhasil mencetak gol ketiga Villa beberapa saat kemudian. Kali ini VAR tidak mengintervensi dan gol tersebut disahkan dan memastikan kemenangan Aston Villa dengan skor akhir 3-0. Rashford dan Garnacho menggila. Manchester United sukses menghajar Barnsley dengan skor telak 7-0 dalam laga putaran ketiga Carabao Cup 2024-2025 yang digelar di Old Trafford. Marcus Rashford, Garnacho, dan Christian Eriksen menjadi bintang kemenangan MU dengan masing-masing memborong 2 gol. 1 gol lainnya lahir lewat eksekusi penalti Anthony. MU mencoba bermain agresif sejak awal laga. Hasilnya, Rashford sukses membuka keunggulan tuan rumah ketika pertandingan berjalan 16 menit meneruskan asis Garnacho. Menit ke-34, MU mendapat penalti usai Anthony dilanggar Gabriel Slonina di kotak terlarang. Anthony maju menjadi algojo dan sukses menjalankan tugasnya dengan sempurna. Garnacho menambah keunggulan MU menjadi 3-0 di masa injury time babak pertama. Kali ini Rashford bertindak sebagai pemberi assist. Skor 3-0 menjadi hasil sementara memasuki turun minum. Kembali dari kamar ganti, MU meneruskan dominasi mereka. Garnacho mencetak gol keduanya pada menit ke-49, meneruskan assist yang diberikan Christian Eriksen. MU belum puas juga, meski sudah unggul 4 gol. Garnacho kembali menjadi kreator serangan yang dituntaskan Rashford menjadi gol pada menit ke-58. MU kini memimpin 5-0. MU mencetak 2 gol dalam rentang 4 menit yang semuanya diborong Eriksen, masing-masing di menit ke-81 dan 85. Skor 7-0 pun menjadi hasil akhir laga ini. Real Madrid bungkam Stuttgart. Real Madrid berhasil menaklukkan Stuttgart dengan skor 3-1 dalam laga matchday pertama Liga Champions 2024-2025 yang digelar di Stadion Santiago Bernabeu. 3 gol kemenangan Real Madrid masing-masing dicetak Kylian Mbappe, Antonio Rudiger, dan Endrick. Stuttgart sempat menyamakan skor berkat gol Dennis Undav. Real Madrid baru bisa memecah kebuntuan ketika babak kedua belum genap berjalan 1 menit. Memanfaatkan asis Rodrigo, Mbappe sukses membobol gawang Alexander Nubel.
Secara luar biasa, Stuttgart menunjukkan perlawanan sengit dan sukses menyamakan skor menjadi 1-1 lewat gol Undav di menit ke-68. Duel pun menjadi semakin terbuka. Real Madrid yang terus mengurung pertahanan Stuttgart pun akhirnya sukses kembali memimpin lewat gol Rudiger di menit ke-85. Kemenangan Real Madrid dikunci oleh gol Endrick di akhir pertandingan. Liverpool merajai Italia. Liverpool sempat tertinggal lebih dulu akibat gol Christian Pulisic. Tim tamu bangkit dengan mencetak 3 gol, masing-masing lewat aksi Ibrahim Konate, Virgil van Dijk, dan Dominic Szoboszlai. Laga baru berjalan 3 menit, Milan sukses membuat supporter mereka bergemuruh usai Pulisic mencetak gol. Menggiring bola dari sisi kanan, Pulisic melepas tembakan yang tak bisa dibendung Alisson Becker. Liverpool berusaha untuk tidak panik meski kebobolan di awal laga. Pasukan Arne Slot perlahan mulai mendominasi permainan. Tim tamu pun sukses menyamakan skor berkat sundulan Konate meneruskan free kick Trent Alexander-Arnold di menit ke-23. Liverpool bahkan sukses membalikan kedudukan pada menit ke-41 lewat skema yang hampir mirip. Kali ini sepak pojok Kostas Tsimikas berhasil disundul Van Dijk untuk menaklukkan Maignan. Kembali dari kamar ganti, Milan mendapat masalah karena Maignan mengalami cedera dan tak bisa melanjutkan laga. Posisinya pun terpaksa digantikan kiper 19 tahun Lorenzo Torriani. Liverpool sukses memperbesar keunggulan menjadi 3-1 pada menit ke-67. Sebuah serangan apik yang dibangun Liverpool mampu dituntaskan Szoboszlai menjadi gol. Milan mencoba mengejar ketertinggalan di sisa waktu, namun upaya mereka tak membuahkan hasil. Skor 3-1 untuk kemenangan Liverpool menjadi hasil akhir laga ini. Hasil sidang naturalisasi. Setelah Komisi 3 DPR RI, kali ini giliran Komisi 10 DPR RI menyetujui untuk merekomendasi kewarganegaraan kepada 2 calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, Max Hilgers dan Eliano Reinders. Hal ini seusai Komisi 10 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menpora Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo. Rapat kerja ini dipimpin Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Hetiva Saifudian di Gedung DPR RI Jakarta pada Selasa. Pada agenda ini perwakilan PSSI yang hadir yakni Sekjen Yunus Nusi beserta anggota Komite Eksekutif Vivin Cahyani Sungkono. Eliano Reinders juga hadir mengikuti rapat kerja ini lewat Zoom. Selanjutnya rapat kerja hari ini akan disampaikan pada rapat paripurna DPR RI untuk diambil keputusan, kata Hetiva Saifudian. Terima kasih atas dukungan dan persetujuan dari Komisi 10 DPR RI dalam proses permohonan kewarganegaraan, kata Menpora Dito Aryo Tejo. Sekjen PSSI Yunus Nusi bersyukur atas persetujuan rekomendasi proses naturalisasi yang diberikan Komisi 3 dan Komisi 10 kepada Max Hilgers dan Eliano Reinders. Mewakili Ketua Umum PSSI Erick Thohir, kami ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Komisi 10 dan Komisi 3 DPR RI yang telah memberikan rekomendasi proses naturalisasi yang diberikan kepada Max Hilgers dan Eliano Reinders. Tentunya dukungan untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Semoga dalam waktu dekat mereka bisa debut bersama timnas Indonesia, ungkap Yunus Nusi. Setelah ini, proses naturalisasi berlanjut ke rapat paripurna DPR dan berlanjut ke keputusan Presiden. Dari situ tahap terakhirnya adalah diambil sumpah kewarganegaraan di Belanda oleh Kementerian Hukum dan HAM. Seusai menjadi warga negara Indonesia, baru 2 pemain tersebut melakukan perpindahan federasi. Bayern Munchen pesta gol. Bayern sempat mencetak gol di menit ke-16 lewat aksi Serge Gnabry. Namun, gol ini dianulir VAR karena offside. Tak lama kemudian, Bayern mendapat penalti yang dituntaskan Kane menjadi gol. Keunggulan Bayern bertambah menjadi 2-0 pada menit ke-33 lewat gol Indah Guerrero. 5 menit kemudian, Olise memperbesar skor menjadi 3-0 yang bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Dinamo tampil luar biasa dengan mencetak 2 gol berturut-turut dalam rentang hanya 1 menit. Masing-masing lewat aksi Petkovic di menit ke-49 dan Ogiwara menit ke-50. Namun, hanya sampai di situ perlawanan Dinamo. Praktis setelahnya laga mutlak menjadi milik Bayern. Diawali gol Kane di menit ke-57, Bayern menggila di sisa laga. Olise mencetak gol keduanya pada menit ke-62 sebelum Kane lagi-lagi mengeksekusi penalti menjadi gol di menit ke-73. Kane sekali lagi mengulangi gol dari skema yang sama 5 menit berselang. Leroy Sané menambah keunggulan Bayern menjadi 8-2 berkat golnya di menit ke-85.
Goretzka menutup pesta gol di menit kedua masa injury time. Skor 9-2 menjadi hasil akhir laga ini.